Oke, selamat datang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Evaluasi Efektivitas Aplikasi Peduli Lindungi. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Guna mengantisipasi penularan COVID-19 di tengah tingginya mobilitas masyarakat, pemerintah menginstruksikan kepada seluruh instansi agar memasang QR Code yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi di setiap akses pintu masuk dan keluar di lingkungan instansinya. Setelah beberapa bulan berjalan, tentunya ada beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi dalam pengaplikasian aplikasi Peduli Lindungi. Seperti susahnya aksesibilitas hingga resahnya masyarakat dengan isu kebocoran data. Lalu sesungguhnya apa saja yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan aplikasi Peduli Lindungi? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Bernika Setiawan selaku Core Consultant dari PPM School of Management. Halo, selamat pagi Bu Bernika. Halo. Sangat cerah sekali, backgroundnya sudah PPM sekali nih. Nanti Bu Bernika ini sedikit clue mungkin buat penonton yang belum tahu juga, Bu Bernika ini bagian dari tim Satgas Nasional juga ya Bu ya? Betul. Iya, kalau boleh sharing Halo, emang Halo. di Satgas tuh ngapain sih Bu kerjanya? Ibu Bernika bagiannya apa sih? Saya di tim pakar. Jadi Itu memang kalau di Satgas Nasional ada beberapa bidang dan juga koordinasi gitu ya. Salah satunya itu ada tim pakar kurang lebih gitu. Jadi kalau kita lebih ke mengelola manajemennya sih dari sisi keorganisasian Satgas itu sendiri. kurang oke nih Bu ya. Bos saya kayaknya. Oke. Yang kedua ada Mbak Nafida Deliana selaku karyawan BUMN. Halo Mbak Vida. Kesibukannya lagi apa aja nih Mbak? Selama COVID sudah mulai menurun, apakah udah keliling-keliling makin Jakarta hektik nih? ya, udah mulai pergi-pergi juga dinas, udah mulai pergi-pergi juga keluar kota. Oke, dan selalu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi kah? Selalu Oke. banget. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih panjang mengenai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita langsung masuk yang pertanyaan pertama. Tadi udah saya singgung sebenarnya di awal bahwa salah satu yang menjadi permasalahan dari aplikasi Peduli Lindungi ini bahwa nggak semua orang nih nggak semua orang nih punya kemampuan atau mempunyai gadget yang mumpuni nih untuk bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Misalkan contohnya orang-orang tua gitu yang menggunakan ponselnya bahkan belum ada internet, mungkin masih SMS aja gitu, atau bahkan memang orang-orang yang nggak punya HP gitu. Nah, hal ini tuh dianggap menjadi menciptakan diskriminasi nih kepada masyarakat nih, karena banyak orang yang malah tuh nggak punya aplikasi Peduli Lindungi, jadi susah nih kalau mau akses kemana-mana, karena pemerintah nih sekarang udah bikin segalanya nih, masuk ke mall, masuk ke instansi ataupun apapun, harus menggunakan atau scan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi. Nah, menurut kita pengen ke Bu Bernika dulu kali ya. Bu Bernika nih ngeliatnya gimana ya tentang adanya permasalahan ini gitu? Oke, makasih Mas Desmond. Mungkin kalau menurut saya terkait dengan tadi ya, apakah aplikasi ini jadi kurang applicable buat beberapa pihak kurang lebih gitu. Nah, kalau di bayangan saya sih, kalau memang kurang applicable itu bukan berarti salah dari aplikasinya sebenarnya kalau di pandangan saya ya, karena itu kan ceritanya gini, kita memanfaatkan teknologi sebenarnya kan itu ya intinya ya, bahwa kalau misalnya ada nggak pihak lain yang memang pada akhirnya nggak bisa menggunakan hal tersebut, ya mungkin aja ada gitu ya. Sekarang PR-nya adalah bukan salah aplikasinya, tapi lebih kepada gimana nih cara lainnya untuk bisa tetap mengakomodir pihak-pihak tersebut gitu. Jadi kalau di bayangan saya sih bukan aplikasinya yang harus diapain atau ditiadakan mungkin ya, karena menurut saya nggak jadi bijak kalau misalnya mostly mungkin ya mungkin di perkotaan atau mungkin memang nggak seluruh rakyat Indonesia bisa bisa menggunakan aplikasi ini karena keterbatasan satu dan lain hal, tapi bukan berarti aplikasinya jadi nggak bagus nih, jadi nggak bermanfaat nih, jadi nggak berguna sih. Jadi kayaknya sih menurut saya nggak ke arah sana, tapi lebih kepada ya udah kalau misalnya untuk mengakomodir pihak-pihak yang memang belum bisa untuk menggunakan aplikasi ini, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau di bayangan saya sih sebenarnya kalau mau dicari negatifnya ibaratnya itu pasti ada aja gitu ya. Jadi cuman kan kita sekarang melakukan apa yang bisa kita lakukan sebenarnya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya di rumah
punya beras gitu ya, ya udah kita masak dulu aja di rumah ada Indomie, ya udah kita masak dulu aja ketimbang kelaparan gitu kan nggak harus nungguin ada daging, telur dan segala macam. Kalau udah lapar ya udah pakai aja dulu apa yang ada. Jadi sifatnya kalau di bayangan saya sih sekarang juga begitu kondisinya. Jadi nggak perfect semuanya ada, tapi ya udah kita manfaatkan dulu nih yuk dari apa yang bisa kita lakukan. Terutama rasanya ini yang memang paling dekat dengan masyarakat karena mostly kan kalau handphone gitu ya itu akan digunakan gitu ya. Jadi kalau pihak-pihak atau masyarakat yang memang belum bisa mengakomodir ke situ, mungkin itu PR daripada mungkin pemerintah juga, dan juga mungkin bukan cuma pemerintah nih sekarang. Misalnya apa, kita mau ke pusat perbelanjaan gitu ya, nah pusat perbelanjaan juga perlu tuh punya andil untuk mikirin gimana ya kalau orang-orang yang nggak punya gawai misalnya gitu ya, atau orang-orang yang nggak bisa masuk karena hal-hal tersebut. Seperti itu sih kalau di pandangan saya, Mas. Jadi notes-nya tuh harusnya bukan ke aplikasi tapi masalah cara alternatif lain agar orang tuh bisa mengakses sarana-sarana publik tanpa harus menggunakan handphone, karena aplikasi Peduli Lindunginya ini masih terbatas hanya buat smartphone aja kan untuk aplikasi kan sistemnya. Nah, Mbak Vida sendiri kan tadi udah dijelasin atau cerita tadi udah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selama ini ada kesulitan nggak sih dalam pengaplikasian aplikasi Peduli Lindungi? Sebenarnya sih kesulitan enggak ya, cuman kan sekarang aplikasi Peduli Lindungi itu tuh belum kayak aplikasi-aplikasi yang memang cepat sigapnya, ngerti nggak sih menurut aku? Kayak aku sempat banyak kejadian yang kayak misalnya sinyalnya atau tiba-tiba dia suka minta update sendiri, atau yang tiba-tiba nggak keluar sertifikat vaksinnya, atau ada aja deh yang tiba-tiba suka kelokat. Sebenarnya yang kayak gitunya dari aku aja yang kita udah pakai smartphone yang memang udah memadai aja kadang masih ngerasa kok ini ribet banget ya gitu. Tapi gimana yang belum handphonenya tidak memadai untuk aplikasi itu, karena itu kan ternyata cukup berat ya itunya ukurannya untuk di handphone Android yang mungkin nggak bisa memadai itu. Nah, maksud aku tuh kenapa kita alternatifnya itu, karena kan ini aplikasi kan mungkin terlalu ini ya untuk orang-orang yang cuma bisa smartphone itu yang udah bagus, yang udah apa, yang bisa cepet QR code kita cuma scan doang maju habis itu. Karena kan nggak bisa juga, kadang ada yang harus loading juga yang udah ada aplikasinya. Nah, menurut aku tuh aplikasinya juga tetap harus ditingkatin sih untuk sistemnya. Untuk yang kayak kita harus concern gimana caranya masyarakat tuh dibikin simple deh gitu loh. Karena kan sekarang kan semuanya udah bener-bener, aku pernah untuk masuk ke masjid aja untuk sholat aja tuh aku pernah susah karena sinyal gitu loh. Karena yang loadingnya apa segala macam, kayak aku sempet yang Pak ini aku cuma buat ini doang loh karena waktunya tinggal sebentar lagi, nggak bisa Bu yang gini-gini. Aku kayak ngebayangin masih banyak lagi di belakang ibu-ibu yang memang bukan masalah untuk masuknya ya gitu loh, untuk buka aplikasinya itu lama banget. Jadi menurut aku tetap sih dari sistem aplikasi Peduli Lindunginya itu tuh harus dikonsernin lagi untuk itu. Gitu. Jadi nah, kalau untuk alternatif yang belum bisa pakai itu, menurut aku kayak kenapa sih kita nggak dibikin simple aja dulu untuk sementara, karena ini memang jadi persyaratan untuk masuk kemana-mana. Yang memang nggak punya aplikasinya atau handphonenya itu, kita kan ada sertifikat vaksinnya ya, gitu loh. Nah itu kita bisa tunjukin atau gimana dulu gitu, jadi ya sebisa mungkin dipersimpel kali ya menurut aku, karena memang udah jadi persyaratan kemana-mana kan gitu. Jadi kayak kasihan orang yang memang harus terbang, harus pergi ke tempat ini, kadang ke bank aja harus pakai loh sekarang Peduli Lindungi, kan kasihan juga ya orang-orang yang mau transfer gitu sih menurut aku. Jadi ada alternatifnya yang ya udah sertifikat vaksinnya aja dulu kali ya Pak gitu. Karena toh aplikasi Peduli Lindungi itu kan untuk kita terdaftar atau enggaknya udah vaksin atau belumnya kan concernnya, bukan ya mungkin emang sejauh ini kan untuk nge-tracking ya. Cuman kan itu agak masih kurang apa sih menurut aku, kurang efektif ya, masih tetap yang dilihat tuh udah vaksin atau belumnya gitu. Sebenarnya kan kalau dari aplikasi Peduli Lindunginya juga bukan hanya menaruh data vaksinnya doang sih, tapi kayak kita antigen misalkan kita udah antigen atau kita udah PCR itu langsung masuk kan ke sistem dan segala macam. Cuman mungkin kalau yang saya tangkap dari Mbak Vida, mungkin sarannya mungkin jadi harusnya nih kartu vaksinnya ini yang di scan ya sama pihak atau jadi bukan kita yang harus siapin gawai ya, kasarnya gitu ya. Jadi kayak
jadi agak repot juga kan kalau misalnya kayak ada juga loh yang udah vaksin tetap nggak keluar di gue gitu. Ujung-ujungnya tetap harus SMS. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Oke, bisa Jadi menurut aku di-sharing memang gimana tuh, Mbak? apa Pernah kejadian tuh. Jadi ini pengen masuk ke pernah pertanyaan selanjutnya sih. Kenapa? Jadi ada beberapa kasus ini kan yang orang nih udah download aplikasi Peduli Lindungi, ternyata pas dilihat, loh kok saya belum terdaftar vaksinnya di situ. aku sempet banget Gimana kayak tuh? gitu. Gimana tuh? Jadi waktu pas aku mau masuk ke salah satu mall gitu, terus nggak keluar karena nicknya atau apanya lah gitu. Terus aku kan agak repot gitu, Pak. Terus ini seperti apa gitu? Saya perlu masuk. Kira-kira kadang kan kalau misalnya mungkin gini, kadang banyak juga yang belum bisa diedukasi banget ya untuk security, untuk satu-satu itu kita nggak bisa nyalahin sih. Kadang kan kita udah repot untuk mau masuk, cepet-cepet masuk nih, cepet-cepet masuk gitu. Cuman satu sisi kayak mereka yang nggak bisa, harus tetap kekeh, tapi nggak ada solusinya gitu. Mas aku tuh harus ada apa sih, edukasi juga kali ya untuk mereka yang memang penjaga untuk khususnya kayak kita mau masuk kemana-kemananya kayak ya udah Bu, mungkin ada solusi untuk apa buka nick atau apanya dulu deh di sini gitu, atau udah kedaftar belum sih di aplikasi Peduli Lindunginya apa segala macam. Kayak aku tuh sempet repot gitu, yang aku juga bingung mau marah juga nggak bisa kok, yang ya terus apa nih Pak solusinya buat kita gini-gini. Ya ujung-ujungnya Ibu pernah ada SMS untuk itu kan apa yang dari vaksin katanya. Iya. Pernah sih gitu. Ya udah deh tunjukin itu aja gitu. Jadi kan aplikasi Peduli Lindungi juga ya udah deh kayak masih emang belum ini kali ya, belum terlalu sigap belum, karena mungkin buru-buru juga kali atau gimana, aku nggak ngerti bikinnya. Jadi ujungnya malah manual Ujungnya kan tetap ujung itu. Makanya menurut aku kenapa nggak yang itu kan bisa ternyata kan di situ. Kenapa nggak untuk yang lansia? Karena kasihan banget loh ibu-ibu. Aku sering banget lihat di bandara kemarin yang dia memang udah mungkin karena pergi sendiri gitu untuk mau nyamperin siapanya gitu ya di kampung atau apa. Yang dia bener-bener frustasi banget Pak, sampai nangis yang kayak ini kenapa ribet banget gitu loh. Saya cuma mau pergi aja gitu. Tujuan saya tuh seperti ini, tapi kayak ya udah deh, ini ada surat vaksin, dia juga ada manual sertifikatnya, dia juga ada ini, karena kan harus keluar QR code-nya itu yang layak terbang itu kan. Jadi memang di situ yang kayak wah ini emang ribet, masih agak repot banget ya gitu untuk aplikasi ini. Kalau gitu. Bu Bernika gimana nih ngeliat dari kasus yang banyak nih orang udah divaksin nih, mungkin entah itu vaksin pertama atau vaksin kedua, tapi ketika di Peduli Lindungi itu nggak terintegrate gitu, maksudnya nggak ada. Saya sih ngelihatnya sama ya, maksudnya kalau kendala-kendala ya, kalau tadi Mbak Vida cerita kendala-kendala ya sama gitu ya, rasanya setiap dari kita pasti ada aja udah mau masuk gitu kan, kudu masukin nick dulu, udah mau makan nih, lapar gue gitu. Kayaknya ya Allah kenapa repot banget ya gitu. Kayak sebenarnya pada akhirnya ya memang aduh kok ribet banget gitu ya, maksudnya kita berpikir. Tapi kalau saya melihat dari trennya ya, maksudnya trennya memang, maksudnya kalau kita lihat sama-sama, kalau tadi Mbak Vida bilang, oh kayaknya kurang apa ya, mungkin belum, kalau kita bilang istilahnya belum user friendly kali ya. Iya, user friendly benar. Ya belum user friendly nih, kayak masih ribet kesana kemari. Sejujurnya kalau yang saya lihat trennya ya, memang sekarang memang nggak sepenuhnya oh udah perfect banget. Iya saya akui sih gitu ya. Ya kita juga sama lah, masih suka ngadet-ngadet. Ntar saya mau login nggak kedetek lah tempatnya, apalah ada aja pokoknya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau memang udah user friendly banget belum gitu ya, seperti aplikasi-aplikasi yang udah lebih ramah di mata kita, ya emang belum. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Tapi ada nggak tren perbaikan? Kalau menurut saya ada gitu ya. Jadi kalau misalnya memang saya perhatikan ini, kalau yang sekarang UI UX-nya tuh lebih baru, jadi user interface-nya tuh sedikitnya lebih memudahkan kita untuk mencari. Jadi kalau misalnya dibuka kan memang udah bisa langsung nih scan. Kalau waktu itu tuh sebelumnya ya, jadi saya juga nggak terlalu ngeh sih update-nya per kapan gitu ya. Cuman sebelumnya tuh kayak mau nyari sertifikat vaksin aja, di mana nyarinya aja bingung. Repot. Iya bener ya, di aplikasinya ya. Ini gue sertifikat gue ada di mana ya ngelihatnya ya. Kayak nyari di aplikasinya aja repot. Tapi sekarang udah lebih enak tuh gitu ya. Jadi profile di depannya memang udah kelihatan tuh, oh ini sertifikat vaksin atau apa, scan, atau kalau misalnya kita mau kemana. Nah sekarang tuh udah lebih ke arah sana. Nah kalau saya lihat sih memang itu hal yang wajar sih kalau yang saya bilang ya, maksudnya memang belum 100% sempurna, tapi itu hal yang wajar karena
kalau yang saya tahu di awal-awalnya kan memang aplikasi itu betul kata Mbak Vida kan, emang sebenarnya buat tracking, terus juga buat ngelihat di area kita tuh kondisinya lagi kayak apa. Dulu kan awalnya gitu ya, maksudnya Iya, sebelum ada lebih ke situ. vaksin-vaksinan nih, sebelum ada ini kan awalnya dulu gitu. Jadi memang ada, kalau menurut saya sih memang ada perkembangan penggunaan dari aplikasi itu sendiri sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dibilang ada perubahan atau ada apa ya istilahnya perkembangan, ya kalau saya rasa sih memang ada gitu ya. Toh kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi yang pada umumnya aja lah, ini boleh nyebut merek nggak sih, katakanlah Jangan, Mbak. jangan ya, nggak boleh ya. Jangan, Mbak. Aplikasi yang misalnya katakanlah kendaraan transportasi online atau aplikasi buat belanja online, itu kan memang mereka nggak langsung 100% langsung user friendly. Mereka aja ada perkembangannya nih, gitu ya, perkembangannya. Oh, kayaknya ini kayak kurang efektif. Biasanya kan mungkin ada orang yang ngasih masukan, mungkin ada orang yang ngasih komplain. Sama lah kayak gini nih, kita lagi ngasih komplain nih. Ini masih aja ada nggak masuk, nggak keluar. Nah, menurut saya sih komplain itu gitu ya, komplain itu yang pada akhirnya bermanfaat dan bisa bisa digunakan untuk perbaikan sih sebenarnya gitu. Jadi memang kalau dibilang udah sempurna banget, nah kalau saya rasa sih memang belum ya. Ya kita aja yang udah biasa kurang lebih ya, Mbak Vida ya, udah biasa aja masih aja suka, bahkan orang tua saya sendiri aja bukan berarti yang kayak gaptek banget, enggak juga, cuman itu aja kayak ini gimana nih Dek, ribet gitu ya, kan. lebih ke ribet ya, kita aja Tapi yang masih benar ribet. ya, menurut saya sih ya satu ada pembiasaan kita menggunakan aplikasi, itu satu ya. Kedua memang ada perbaikan, harus ada perbaikan dari segi aplikasinya juga ya harus gitu. Tapi kalau dari UI UX-nya nih, kalau dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi government yang lain ya, maksudnya punya pemerintah Indonesia, ini salah satu one of the best menurut saya. Kalau menurut saya pribadi ya, kayak dari tampilannya juga cukup seamless. Dulu kan ada lah improvementnya, kayak dulu kalau pengen masuk mall, check out masih scan barcode lagi. Sekarang kan udah tinggal klik check out aja. Maksud saya kan kan, nah kayak gitu-gitu lah. Jadi mungkin awalnya kita ada meningkat ya. Udah meningkatnya sih kalau saya rasa sih udahlah gitu ya. Maksudnya ya memang mungkin sedikit-sedikit lah ya kan. Awalnya kayak nggak auto check out nih, tapi sekarang udah mulai lah ya gitu, meskipun mungkin sehari kemudian baru check out. Ya udah ada perbaikan lah setidaknya, kalau saya sih mengapresiasinya di segi itunya. Jadi kalau saya sih dulu kayak mempelajari kayak kita menghadapi ini kan bencana ya termasuknya ya. Kalau menghadapi bencana ya kita kan nggak ada yang pernah belajar juga ya. Kalau banjir ya mungkin Jakarta udah pro lah ya gitu kan. Tetap aja itu juga kalau ada banjir terus gitu kan. Nah tapi ini bencana yang kayak gini rasanya di seluruh dunia pun masih mempelajari, masih dalam tahap mempelajari. Apalagi di Indonesia kan tantangannya ya itu ya tadi ya, kesenjangannya masih banyak ya. Kesenjangannya tadi ya, punya handphone atau enggak gitu ya. Enggak usah punya handphone atau enggak, kesenjangan bisa pakai atau enggak aja itu juga masih tuh. Edukasinya kali ya. Mungkin sekarang kan lebih concern-nya tuh jangan COVID-nya, peningkatan COVID-nya, mungkin lebih ke edukasi ini untuk how to use e-hack, pelindunginya. Karena kan banyak orang yang walaupun kayak kita, kalau kita kan mungkin umur-umuran kita masih bisa agak-agak cekatan ya, maksudnya kayak ini nggak bisa nih, coba deh kayak klik yang ini gitu kan. Tapi kitanya lebih cepat beradaptasi mungkin kalau yang generasi kita ya. Cuman mungkin kan edukasinya perlu diperkuat kayaknya. Iya, iklan-iklannya mungkin kan lebih kayak gimana, lebih banyak lagi, jadi jangan nggak peningkatan kasusnya. Berarti para narasumber saya hari ini tuh setuju bahwa sosialisasi dari si Peduli Lindunginya ini agak kurang berarti? Agak kurang. Malah kurang banget ya menurut aku. Aku aja ngerasa karena pada akhirnya kayaknya orang mengikuti karena terpaksa nggak sih? Iya betul. Mau masuk sini. Jadi kayak nggak bisa nih kalau nggak ada, ya udah deh gitu ya. Ya benar sih. Benar. Pasti baru download tuh ketika pengen masuk ke ini kan, pengen masuk mall tiba-tiba masih download jadi download. Iya, persyaratan masuk kemananya itu benar. Sebenarnya kan kemarin juga sempat ada hal yang rame ini, katanya data dari Peduli Lindungi ini bocor ya katanya. Sebagai pengguna dari Peduli Lindungi, apakah narasumber kita hari ini cukup worry nih dengan hal-hal seperti ini, atau sudah percaya saja dengan pemerintah kita dalam kasus-kasus seperti ini? Mungkin Mbak Vida selaku karyawan BUMN nih. Enggak sih, aku nggak percaya sih. Soal itunya masih ada agak worry banget ya. Untuk apalagi kan sekarang ini bukan nomor handphone ya. Kalau nomor handphone kan sekarang mungkin masih
masih orang udah capek nggak sih? Karena kan kita apa-apa harus masukin nomor handphone, apa-apa segala macam gitu. Hmm. Cuman kan ini kan bener unik banget ya nomor induk kepemilikan yang memang harusnya tuh bener-bener private banget, tapi kita bener-bener harus masukin di aplikasi Peduli Lindungi, dan itu yang kita ke-track kemana apa segala macam yang bisa dipakai banyak orang. Menurut aku tuh kayaknya lebih, aku pernah banget nyoba ya, agak cheating gitu ya. Temenku karena dia nggak bisa belum bisa sertifikat vaksinnya itu yang masih bermasalah banget, dia bisa pakai akunku loh. Maksudnya untuk maksudnya aku log out dan dia tetap dia masuk aku di nggak device bisa, dia aku harus gitu. dan dia masuk juga di situ, karena kan sekarang kan mungkin orang concernnya cuma check in, iya. nggak harus dilihat lagi tuh itunya gitu. Menurut aku tuh kayak harus agak di sistem keamanannya, monitoringnya itu kayak harus lebih lagi deh. Terserah deh dibikin ribet, tapi yang penting ini soal data gitu loh menurut aku. Karena data itu kan bener-bener yang gimana ya gitu loh, udah bener-bener kita tuh udah nggak ada privacy banget nih di Peduli Lindungi kasarnya, kita udah kemana-mana ketahuan ya kan. Terus kita juga udah nomor induk apa segala macam kelihatan gini-gini apa segala macam gitu. Jadi menurut aku kayak bener-bener harus monitoring keamanannya sih, lebih concern lagi tuh di situ. Karena aku aja bisa login 2 handphone kasarnya. Sebenarnya sih itu kalau untuk kita sendiri agak ribet ya kalau nggak bisa, cuman kan satu sisi wah berarti bisa login di mana aja dong nih gitu. Bisa diduplikat ya takutnya. Bisa diduplikat gitu. Apalagi kan nggak harus ngelihat profilnya kan, sekarang orang-orang yang kalau mau masuk udah deh yang penting lo udah kedaftar, udah check in gitu, tanpa lo harus lihat profilnya siapa itu sih. Bahkan kadang kalau masuk mungkin nggak dicekin juga di HP-nya itu beneran udah check in atau belum kan. Masih login gitu ya, masih login yang penting kayak dia nih jalan gitu kan, udah capek juga orang-orang harus ngecek. Jadi mulai kendor gitu juga ya pengawasannya ya kali ya sekarang ya. Awal-awal sih sebenarnya sempat agak ribet tuh. Aku sempat kayak temen minjem gitu karena dia memang ada keperluan untuk meeting juga. Kayak akunya jadi nggak bisa kemana-mana karena login di handphone dia gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu, aduh ribet. Jadi kayak masih bagus lah ya sistemnya. Jadi maksudnya sistem keamanan bukannya bagus juga sih, maksudnya lumayan bagus. Terus habis itu udah dia login, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Pokoknya ganti-gantian. Cuman makin kesini aku nggak perlu nge-logout lagi nih gitu loh. Nggak perlu nge-logout punya aku, dan dia pun tetap bisa-bisa aja pakai punya aku juga gitu. Jadi kok malah makin kendor gitu. Itu kan sama aja. Ya kalau misalnya memang berarti kan segampang itu data atau aplikasi untuk di using sama bukan yang usernya sendiri. Menurut aku sih gitu. Kalau Bu Bernika gimana nih ngeliatnya nih tentang keamanan data kita dengan di aplikasi Peduli Lindungi nih? Kalau saya sih sejujurnya ini ya, kalau dari isu yang kemarin kan pada akhirnya kalau yang dari informasi yang saya baca memang tidak terbukti juga memang ada kebocoran. Sebenarnya kan itu ya. Jadi ya saya nggak tahu sih bisa menjudge apakah benar atau enggak ya, nggak bisa juga gitu ya. Karena pada akhirnya sih yang kemarin juga kan tidak terbukti bahwa emang adanya kebocoran. Nah tapi resikonya ada nggak ada. Menurut saya sih sebenarnya nggak usah Peduli Lindungi, di semua aplikasi yang kita login, kita masukin data, semuanya mungkin banget aja gitu ada kebocoran. Itu menurut saya itu resiko yang paling mungkin gitu ya. Maksudnya resiko yang ada, yang memang kita hadapi ketika kita mau input sesuatu ke aplikasi, kurang lebih gitu. Jadi kalau saya sih aware-nya ya memang resiko itu selalu ada gitu ya, entah mungkin terjadi atau enggak, tapi itu selalu mungkin terjadi gitu. Nah, sekalipun kemungkinannya kita nggak tahu nih berapa persen bakal bocor atau enggak gitu ya, terlepas daripada mungkin saya juga nggak pernah sih ngalamin kayak ke yang tadi Mbak Nafida alamin gitu ya. Jadi kalau saya sih resikonya selalu ada, tapi ya gimana lagi ya kalau misalnya pada akhirnya kan kalau nggak dipakai juga nggak mungkin ya sebenarnya sih itu gitu ya. Jadi ya udah aja, saya sih ya meyakini aja ya, sekalipun ya kita worry harap-harap cemas gitu ya, cuma kayak dipercayakan aja gitu ya bahwa ya kan udah ada undang-undangnya juga, dan juga udah ada pengawasan diperketat ya dari BSSN gitu ya. Makanya harapannya sih kalau misalnya memang ada kejadian hal tersebut, saya rasa sih memang banyak mata melihat lah ya. Maksudnya aplikasi ini kan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, jadi banyak yang memperhatikan gitu loh. Mungkin kalau aplikasi negara yang lain mungkin cuman pihak-pihak tertentu aja nih yang pakai gitu ya, yang lain bodo amat. Nah, tapi kan kalau ini kayak
kita aja bahkan aware dengan Hmm. soal-soal kayak gitu nih. Jadi harapannya mungkin ketika kita aware ya harapannya mungkin ya pemerintah juga nggak pandang hal tersebut sebelah mata sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi yang saya tangkap tuh bahkan nggak harus dipeduli lindungi, data kita bisa bocor di aplikasi Iya, lain pun di semua aplikasi menurut pasti saya sih ada pasti ada kemungkinannya. lah gitu. Cuman ya Iya. balik lagi gimana cara pemerintah untuk garansi kita kalau data kita tuh aman dari Betul. aplikasi peduli lindungi ini. Nah, Mm-mm. berdasarkan data dari Kominfo nih per 30 Agustus lalu, aplikasi peduli lindungi yang dikembangkan oleh pemerintah ini jumlah sudah digunakan oleh 32,8 juta pengguna. Dari rata-rata penambahan pengguna per hari mencapai 500.000 pengguna. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia ini masih cukup jauh ya untuk bisa dipakai semua. Nah, tadi kan para narasumber kita juga merasa bahwa si peduli lindungi ini kurang sosialisasi dan juga kurang dikampanyekan. Sebenarnya harusnya gimana sih upaya yang dilakukan nih agar bisa mempercepat dari kampanye atau promosi dari si aplikasi peduli lindungi ini? Apa sih yang harus ditingkatkan agar masyarakatnya bisa lebih aware mungkin? Dari Bu Benika dulu mungkin. Kalau dari saya sih mungkin menurut saya ya kampanye aja nggak akan cukup, nggak akan pernah cukup menurut saya. Kayak kalau cuma woro-woro itu nggak akan pernah cukup. Yang cukupnya tuh kalau apa? Kalau semuanya harus pakai. Kalau menurut saya sih gitu ya. Karena sama lah kayak aplikasi katakanlah pembayaran online, pembayaran digital ya kan. Kita waktu awal-awal, kalau sekarang sih udah masif ya, udah di mana-mana nge-link satu sama lain. Kalau waktu awal-awal percuma gitu ya, mau ada mau dia ada, mau gambar-gambar, oh gue ada di sini, tapi kalau misalnya waktu itu tenan-tenannya nggak menerima pembayaran tersebut, ya nggak akan kepake juga pada akhirnya gitu kan. Nah kalau ketika ekosistemnya itu udah terbentuk baru tuh gitu ya, kan waktu itu sama lah dulu waktu awal-awal didorong dengan adanya kita menikmati diskon-diskon gitu kan. Jadi mau nggak mau tuh kita terdorong untuk pakai deh gitu karena ekosistemnya juga udah mendorong untuk itu dipakai gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalnya aplikasi itu sendiri stand alone gitu ya, maksudnya berdiri sendiri, melakukan sosialisasi sendiri tanpa ada istilahnya ekosistem yang mendukung untuk itu dipakai, itu nggak akan terlalu gencar segimananya. Karena pada akhirnya sama lah sebenarnya kejadiannya sama kayak vaksin gitu ya. Kalau cuman vaksin demi kebaikan kita sendiri, ya itu buat yang sadar aja ya kan? Buat yang sadar, oh iya nih vaksin bener nih, iya nih perlu nih buat daya tahan dan segala macamnya. Tapi pada akhirnya masih banyak nggak yang nggak mau divaksin? Ya banyak aja gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya ketika kita keluar nih gitu ya, kita keluar dan kita harus mewajibkan ngasih unjuk kartu vaksin, ya udah deh mau nggak mau gue vaksin deh. Gue kalau nggak gue nggak bisa kemana-mana. Tapi bukannya di aplikasi peduli lindungi juga sistemnya sama ya Bu ya? Jadi kan setiap orang yang mau ke luar rumah kasarnya kan, ke tempat apapun, ada kewajiban kan dia harus punya aplikasi. Betul. Jadi mau nggak mau dia itu menurut udah saya harus punya kan. Kewajiban itu yang pada akhirnya lebih mendorong gitu. Pada akhirnya kewajiban itu yang pada akhirnya lebih mendorong kita mau nggak mau pakai aplikasi ini. Ya kan kalau nggak diwajibkan kenapa gue harus pakai, kenapa istilahnya gini, kenapa kita harus ribet-ribet download aplikasi kalau keluar aja kita nggak perlu pakai itu sebenarnya itu kan. Jadi ketika kita mau ke mall misalnya katakanlah kita mau ke tempat keramaian, kita mau ke fasilitas umum, kita harus scan itu kan mau nggak mau ya udah deh download deh mau nggak mau daripada nggak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi menurut saya itu salah satu bentuk ekosistem yang pada akhirnya mendorong ini terus meningkat dan terus digunakan gitu. Jadi kalau di bayangan saya sih memang sosialisasi aja itu sebenarnya sosialisasi perlu, tapi itu lebih kepada untuk mengedukasi bagaimana sih cara pakainya, gimana sih biar lebih mudah itu satu. Tapi untuk mendorong penggunaan itu rasanya nggak cukup, cuman sosialisasi aja tanpa didorong dengan ekosistemnya yang memang mengharuskan kita sedikit banyak gitu ya. Memang ribet sih saya yakin gitu, tapi ekosistemnya sedikit banyak mengharuskan kita untuk melakukan hal tersebut. Betul. Ya, ini saya juga nggak tahu sih datanya angka 39 juta itu tadi sebarannya di mana kita juga nggak tahu kan, maksudnya apa di kota-kota besar memang lebih gampang, entah di daerah-daerah lebih pinggir Indonesia mungkin lebih susah untuk bisa mengaplikasikan si aplikasi peduli lindunginya. Tapi kalau yang saya tangkap berarti memang bukan dipromosikan untuk dipakai, tapi malah disosialisasikan gimana cara pakainya kali ya. Jadi orang tuh lebih aware itu tentang sebenarnya cara salah pakainya. satu bentuk edukasi ya yang tadi kata Mbak Nafida juga bilang. Jadi kita ibaratnya kita kalau harus kita pakai ya
kita juga ngerti gitu Kita gimana harus tahu cara juga. pakainya. Iya. Betul, Nggak belajar di tempat ibaratnya Betul. gitu. Karena kita Iya. otodidak ya kesannya. Iya, betul. Last minute ya, kadang aku Last juga last minute, minute yang emang harus nih ya, yang kalau yang bener-bener kayak duh nggak ngerti nih gue gimana, tapi kan kita kan masih bisa pilih ini kali. Bahkan diajarin sama kayaknya petugas yang ada di depan gitu. Tolong Pak, Iya, gimana, itu enggak loh. ya kan? Makanya itu salah satu concern aku juga sih, maksudnya mungkin kalau mau makin meningkat ya kita juga harus ningkatin, kita harus concern ke yang sosialisasi itu, dan penjaga-penjaganya mungkin kita ngerti juga capek ya gitu. Cuman kita kan selalu satu sisi kayak kita juga nggak tahu nih harus nanya sama siapa gitu. Mungkin di aplikasi Ya, juga betul. udah ada, harus ada fitur chatbot-nya itu ya, Iya, yang ya kan yang bisa langsung kita, paling nggak kan itu kan caranya seperti apa kan, itu tinggal ini doang ya, Iya, betul. sistem gitu. Nggak yang kita udah nggak bisa terus kita bingung, petugasnya juga udah males jawab yang apa segala macam. Kadang kan kita juga, gue makin malas nih pakai kata-kata kayak gitu kan gitu. Jadi memang frontliner gitu. punya peranan penting juga ya nggak sih? Karena kebiasaan nonton Indonesia kan juga karena memang males baca juga kan. Jadi tahu. kayak daripada gue capek baca aja, udah gue langsung nanya aja ini orang di depan gue siapa yang bisa gue tanya ada juga gitu makanya kan. itu frontlinernya bener-bener itu ada fokus di frontlinernya juga sih, yang nggak harus cuma udah scan apa segala macam gitu. Kadang kan kita harus yang ini Pak, ini cara sebelum kesini gimana ya, gini kayak ada itunya kan, kadang kayak harus pelan-pelan sabar ngasih tahu, namanya kan kita mau meningkatkan nih gitu. Betul. Itu salah satu programnya juga sih yang harus di-concern. Jadi kalau Mbak Fidan lebih fokus ke frontliner-nya bahkan ya, yang harus didorong juga untuk frontliner sama sistemnya, mungkin ada yang chatbot-nya itu ya yang langsung otomatis. Kalau misalnya kayak help center-nya chat-chatan gitu kan, kayak misalnya aplikasi lain itu kan udah mulai kayak banyak langsung kebales gitu ya. Nah, mungkin kan kita kayak aplikasi yang lain itu kan udah ada yang ditanya langsung ada jawabannya gitu loh. Karena kan ini virtual kan chatting gitu ya. Ini kan kayak nggak jauh. Iya, kan nggak jauh. Paling pertanyaannya gimana cara nyampe ke sininya sih, nanya random yang luar nih, saya di sini kemana kan kayak gitu juga ya gitu. Jadi harus ada itunya sih. Jadi kayak orang-orang simpel banget ya pakai aplikasi ini gitu. Jadi senang, jadi ngerasa kebantu, jadi nggak repot gitu. Menurut aku itu aja sih. Oke, siap. Tadi karena waktu juga nih, jadi itu tadi pertanyaan terakhir saya. Terima kasih Mbak Vida, terima kasih Mbak Bernika atas waktunya. Semoga hasil diskusi kita hari ini bisa memberikan input juga nanti kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi soal aplikasi peduli lindungi. Saya Desmond Saragi pamit, sampai jumpa di FGD berikutnya. Dadah. Bye. Terima kasih Mbak. Thank you.